Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman. Kali ini kita akan melakukan identifikasi isu-isu kritikal yang berpotensi menjadi ATHG, di mana ATHG itu adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dengan menggunakan teknik analisis USG atau urgency, seriousness, dan growth. Dari masing-masing isu strategis tersebut akan dilakukan penilaian dengan skala Likert, yaitu 1-5, dengan penilaian 5 yang menjadi sangat tinggi. Untuk korupsi, mohon untuk Mas Edward memberikan penilaian mengenai USG-nya. Silakan. Terima kasih Mas Fadli. Untuk penilaian saya terkait korupsi, untuk USG-nya masing-masing adalah 5. Karena korupsi itu sangat fatal dan menghancurkan kepercayaan masyarakat kita. Pembahasan mengenai isu strategis korupsi akan dijelaskan oleh Mas Vano. Silakan Mas Stefano. Oke, mohon izin teman-teman. Menurut saya, soal isu strategis korupsi, urgensi, seriousness, sama growth-nya itu masing-masing 5. Karena korupsi ini adalah masalah klasik yang harus dicabut sampai ke akar-akarnya karena dampaknya sangat buruk, baik masa ini maupun masa yang akan datang. Terima kasih Mas Stefano. Untuk berikutnya mengenai isu strategis korupsi akan dijelaskan penilaiannya oleh Mas Ardi. Silakan Mas Ardi. Terima kasih Mas Fadli. Kalau dari saya urgensi 4, seriusnya 5, growth-nya 5. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya memang korupsi ini kan menghambat perkembangan negara ke depannya ya. Karena kan biasanya dilakukan oleh para pejabat-pejabat publik ataupun sektor swasta yang nantinya malah akan menghambat perkembangan perekonomian di Indonesia dan berdampak buruk bagi rakyat-rakyat kecil. Terima kasih Mas Ardi. Untuk isu strategis berikutnya yaitu terorisme akan dijelaskan oleh Mbak Utri mengenai penilaian dari USG-nya. Silakan Mbak Utri. Terima kasih Mas Fadli. Untuk terorisme, urgensinya adalah 4, seriusnya 5, growth-nya 3. Kenapa? Karena untuk terorisme ini memiliki dampak yang besar dan masif karena bisa mengganggu pemerintahan Indonesia. Kemudian untuk berikutnya mengenai terorisme akan disampaikan oleh Mbak Dian Permanasari. Silakan Mbak Dian. Oke, untuk terorisme saya memberi nilai untuk urgensinya itu 4, lalu untuk seriousness-nya itu 5, growth-nya itu 3. Kenapa? Karena terorisme ini sangat merupakan masalah yang serius. Terima kasih Mbak Dian Permanasari. Kemudian untuk terorisme akan disampaikan penilaian USG-nya oleh Mbak Kartika. Silakan Mbak Kartika. Baik, menurut saya urgensi terorisme itu 5, kemudian seriousness-nya 5, dan growth-nya 4. Karena akibat yang ditimbulkan oleh korupsi, terutama di seriousness itu, berdampak ke masyarakat luas. Ya, terima kasih Mbak Kartika atas penjelasannya. Untuk isu strategis berikutnya yaitu narkoba, mohon penjelasannya dari Mbak Audita mengenai USG dan penilaiannya. Silakan Mbak Audita. Ya, terima kasih Mas. Untuk narkoba, urgensinya itu 4, seriousness-nya itu 3, dan growth itu 4, karena dampak penggunaan narkoba di bangsa Indonesia itu bisa hasilnya menyebabkan disintegrasi bangsa ya, karena paling parahnya itu narkoba bisa beredar di semua kalangan. Silakan Mbak Dian Permadi Dewi. Iya, untuk isu strategis narkoba itu urgensinya menurut saya 4, seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Karena narkoba ini kalau tidak segera ditangani akan berdampak pada generasi muda bangsa Indonesia. Terima kasih Mbak Dian Permana Dewi untuk penjelasannya. Untuk isu strategis yang terakhir yaitu mass communication, terdiri dari hate speech, hoax, dan cybercrime. Silakan Mas Abdul untuk penjelasannya dan penilaiannya mengenai USG dari mass communication. Yuk, terima kasih. Saya urgensinya 3, seriousness-nya 3, growth-nya 5. Alasannya karena opini jelek atau opini yang radikal itu semakin banyak tersebar, semakin banyak yang meyakini. Jadi memang urgensinya belum parah sih sekarang, tapi
di kemudian hari akan menjadi bumerang yang bakal nyerang kita sendiri. Menurut saya gitu sih. Terima kasih. Terima kasih Mas Abdul atas penjelasannya. Yang terakhir dari saya mengenai penilaian mass communication, untuk urgensinya itu 4, untuk seriousness-nya itu 3, kemudian untuk growth-nya itu 5. Di mana saat ini banyak kasus mengenai bermedsos dan kemudian kena pasal UU ITE yang banyak dibilang sebagai pasal karet, sehingga kedepannya bakalan, jika didiamkan, itu bakalan perlu perhatian khusus dari pemangku kepentingan. Ya teman-teman, seperti yang kita lakukan penilaian dari masing-masing isu strategis, bahwa total tertinggi dari isu yang paling kritikal adalah korupsi. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih teman-teman atas masukan dan opininya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.